sampah ini sudah dipilah dari rumah tangga, mana sampah organik dan mana sampah anorganik ataupun sampah plastik. Nah, sehingga ketika datang di tempat ini, di pengolahan dan pemilahan sampah ini sudah bisa langsung dilakukan oleh tenaga yang ada di sini. Yang memilah sampah organik sudah ada orangnya, kemudian langsung dicacah menjadi kompos. Nah, kemudian yang plastik sudah dipilah, sehingga ini betul-betul sampah ini kembali ada di desa, masalahnya selesainya ada di desa juga. Nah, sehingga ketika sudah menjadi pupuk ini yang akan nanti diserahkan kembali kepada masyarakat, sehingga tanah tetap menjadi subur, kita mengurangi yang namanya pupuk kimia. Jadi dalam hal ini kami mengapresiasi, dan tadi juga akan memerlukan yang namanya mesin ayak itu, dan kita akan usahakan nanti akan kita berikan mesin ayak untuk di pengolahan sampah Desa Taro ini. Dan untuk data di Kabupaten Gianyar bahwa tempat pengolahan sampah seperti ini sudah kita miliki sebanyak 4, dan nantinya akan kita lanjutkan lagi 5 lokasi, dan untuk bank sampah kita sudah memiliki 48 bank sampah, dan mudah-mudahan seluruh desa kelurahan di 70 desa kelurahan ini semua sudah melakukan hal yang sama, sehingga apa yang kita harapkan untuk menjadikan Gianyar ini bersih, terhindar dari sampah plastik itu bisa terwujud. Saya apresiasi juga Bapak Kepala Desa Taro sudah membuat kebun seperti ini, paling tidak memberikan edukasi kepada warganya. Ini loh taman hatinya PKK yang ada di Desa Taro, sehingga bisa diimplementasikan atau diterapkan di masing-masing desa. Satu lagi Bu, memungkinkan nggak kalau setelah misalnya pandemi ini berakhir, eksistensi dari kebun organik seperti ini pasti tetap dijalankan oleh masyarakat kita? Pastilah, yes. Jadi dalam hal ini tidak hanya pada situasi pandemi COVID-19 ini, karena apa? Sekarang yang dicari apa? Organiknya. Jadi tanaman-tanaman organik menjadi incaran tetapi. Karena apa? Mereka sudah peduli kepada kesehatannya sendiri. Oh, saya lebih baik membeli sayuran yang organik. Itu sudah terbukti. Nih, jadi kita semua sudah melihat bahwa sekarang kita semua organik, yang kimia mungkin sudah mulai berkurang. Ya, bisa. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid. Kalau di Lembu Putih ini kan juga ada tanaman yang untuk yanyo, Bu. Terus Ibu melihatnya dengan hatinya PKK itu korelasinya seperti apa sih, Bu? Nih, pada kesempatan ini saya datang di Yayasan Lembu Putih. Nah, sudah berdiri dari tahun 2011 dan sampai saat ini sampai sudah konservasi sebanyak 56 lembu putih. Dan dalam hal ini di lingkungan Lembu Putih ini juga tumbuh tanaman-tanaman langka yang memang dibutuhkan untuk upakara oleh masyarakat sekitar, sehingga betul-betul satu kita lihat dari lingkungan, kemudian kita lihat dari kawasan ini memang cocok adanya tanaman-tanaman langka seperti itu, sehingga kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri terkait dengan tanaman untuk upakara tidak jauh lagi mencari, sehingga dari sini sudah ada semuanya. Kemudian ketika kita melihat di sini ada Yayasan Lembu Putih, kemudian dibantu juga beberapa fasilitas di sini, fasilitas penunjangnya, baik itu permainan untuk anak-anak, kemudian toilet, sumur bor dan lain sebagainya, termasuk pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Nah, dalam hal ini kotoran baik yang padat maupun cair itu diolah menjadi kompos. Yes, jadi diolah menjadi kompos, dan itu menjadi nantinya kompos organik, yang tentunya hasil ini tidak akan jauh-jauh kemana-mana, tetap harus ke bawah kepada masyarakat sendiri, sehingga apa yang terjadi baik dari akan terbuang tetapi akan dimanfaatkan kembali, seperti itu. Nah, ini yang betul-betul luar biasa, sehingga masyarakat ketika biasanya tidak memperhatikan pupuk organik, tetapi sekarang akan lebih cenderung menggunakan pupuk organik. Pertama, kita melihat hasil daripada apa yang sudah kita gunakan dengan pupuk organik ini. Tentu tanaman itu menjadi subur dan kita sehat untuk mengkonsumsinya.
Seperti ini kah? Terus satu lagi Bu, terakhir mungkin harapan Ibu dengan keberadaannya Satwa Lembu Putih ini kan sangat disayangkan sekali Bu. Terhadap masyarakat Taro khususnya dan masyarakat Gianyar itu seperti nanti Bu. Saya Ibu sampaikan sedikit. Oke, baik, karena lembu putih ini adalah lembu suci yang memang disakralkan, khususnya di masyarakat Taro ini tentu tetap harus dilestarikan dan dibudayakan. Karena memang ini adalah salah satu binatang suci yang untuk kita di umat Hindu ini tetap harus dilestarikan. Seperti ini kan sudah bagus. Dulunya yang karena dengar cerita memang lembu ini memang ada secara liar di masyarakat di desa Taro ini, kemudian dikonservasi seperti ini. Ya, kita dukung dan kita tetap lestarikan lembu putih ini. Sukses semua Bu. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Oke Bu, makasih. Mungkin Ibu bisa memberikan kesan dan pesannya selama berada di Suratati seperti nanti Bu, sebagai bahan kami untuk mengembangkan objek di sini Bu. Baik, nah ini kunjungan saya yang terakhir nih, yang dari tadi sudah keliling dari pagi dan sekarang di siang hari ini kami diajak ke salah satu objek wisata yang ada di Desa Taro, yaitu namanya Semararapih. Ya, Semararapih. Nah, dari nama aja sudah memiliki kesan yang beda. Nah, setelah kami datang melewati beberapa jalan yang lumayan panjang, kemudian kita turun dengan ada bambu-bambu yang memang natural sekali, sudah menciri khas sekali ke alamnya. Nah, apalagi setelah kita masuk datang ke sini dan luar biasa bahwa tidak jauh-jauh ternyata di Gianyar masih juga ada tempat-tempat seperti ini. Jadi perkembangan daripada objek wisata di Gianyar sudah cukup bagus ya, dengan memanfaatkan alam. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana kita tetap memanfaatkan struktur alam yang ada sehingga tidak terlalu merubah daripada struktur itu dengan kita permak dan lain sebagainya. Nah, di sini kelihatan sekali yang berada di sini itu di sebelah saya itu ada sungai yang memang luar biasa itu. Kemudian bambu-bambu yang memang sudah alami yang tumbuh di sini. Kemudian juga ditata sedemikian rupa. Dan satu lagi, setelah diajak makan siang, makanannya juga enak luar biasa. Jadi ciri khas Balinya kelihatan sekali dan aura daripada tempat ini juga luar biasa. Jadi dalam hal ini kami merasa terkesan sekali datang ke sini. Mudah-mudahan objek wisata di daerah-daerah yang lain juga tetap harus berkembang. Dan tadi karena dari Bapak Kepala Desa saya sudah juga menyerahkan sertifikat selaku perkembangan desa wisata yang ada di Desa Taro. Kemudian tetap maju. Satu lagi Bu, terakhir mungkin gimana komentar Ibu terkait dengan sekarang kan musim pandemi Covid nih Bu. Sekarang di Taro ini sedang giat-giatnya dengan desa wisatanya. Jadi selain di objek ini juga ada DTW yang lain. Gimana komentar Ibu dengan perkembangan desa wisata di Taro seperti sekarang itu masih di musim pandemi Covid seperti ini Bu? Ya, jadi di daerah wisata yang ada di Taro ya pada saat ini kan sudah bagus sebetulnya, sudah berkembang. Namun karena dengan adanya pandemi Covid-19 pasti kendalanya adalah wisatawan yang datang ke objek-objek wisata tersebut. Namun kita tetap terus harus semangat. Jadi dari sekian yang ada, paling tidak sekarang kan tamu-tamu lokal juga sudah didominasi lokal. Jadi tamu-tamu lokal dia kembali lagi ke alam sekarang. Jadi
cocok sekali memang yang ada di Desa Taro ini. Dari sekian banyak, ya mungkin tidak semua ya Ibu sempat datengin, tapi kita dari sini memulai dan kita mempromosikan bahwa di Gianyar masih Nggih, banyak nggih. objek-objek wisata yang lainnya. Nggih, terima kasih banyak Bu. Nggih. Nggih. Somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid.